apa namanya lokasi, jadi mereferensikan lokasi karena saya baca naskah juga kayak begini dan kemudian saya berhubungan langsung dengan manajer lokasi pada saat itu, jadi kemudian saya juga dengan line produsernya juga berhubungan langsung gitu. Kemudian saya mereferensikan tempat-tempat juga nih kayak begini nih ada yang bagus gitu, ya. Nah jadi saya pikir dari saya siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang? Antara kami yang harus berjuang hidup. Yuni cuman pengen ibu ngebantu Yuni ngurusi sekolah. Mahare panjer krihin lan ning malam pertama percaya deh karimu eman nilai-nilai siraku bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai Lovers, pada kesempatan sore hari ini di tanggal 16 Agustus 2021, kembali lagi podcast Rahmat Heldi HS menghadirkan salah seorang yang sangat berkompeten sekali dan terlibat langsung bagaimana orang ini dia menjadi salah satu pencari aktor dan juga ikut memproduksi film Yuni yang saat ini film itu sedang berlomba di Toronto, Kanada, Amerika Serikat. Nah, sebelum kita membincang lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat Heldi HS karena channel ini akan mendatangkan orang-orang yang berkompeten dan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk Anda semua. Kita sapa, tidak lain beliau adalah Mas RG Kedung Kaban. Assalamualaikum Bang RG Kedung Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bang RG Kedung Kaban? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia Bang, filmnya lolos di Toronto, Kanada. Ikut bahagia ya. Ikut bahagia. Film ini kan syutingnya di Serang, risetnya di Serang, Cilegon, Anyer dan Labuan. Iya. Mengangkat kejadian-kejadian yang akrab di lingkungan kita gitu kan. Walaupun saya di sini hanya dilibatkan sebagai tim casting pencari pemain gitu kan. Kemudian juga menjadi koordinator lokal gitu ya, membantu banyak hal dalam proses praproduksi dan produksi. Saya suka. Ya. Ini Bang Igun luar biasa ya. Jangan lupa ya, Bang Igun ini kalau di Banten sudah cukup terkenal. Beliau adalah orang yang sangat terkenal dengan film Jawara. Apa itu Bang Igun judulnya? Di atas langit. Di atas langit masih ada langit. Film itu sangat terkenal sekali. Beliau adalah Mang Igun ya, RG Kedung Kaban. Mang Igun, kita ngomong-ngomong lebih jauh lagi ya mengenai tentang film Yuni karena Bang Igun juga terlibat di dalamnya. Rahel Lovers pada bertanya nih, pada menanyakan kepada saya, bagaimana sih awal mula Bang Igun mengenal film Yuni jauh sebelum film ini dilombakan di Toronto, Kanada? Terutama dengan Mbak Kamila Andini dengan juga Mbak Kang Iva Isfansa ya sebagai produsernya. Perkenalannya bagaimana tuh pergumulannya tuh awalnya tuh? Gini, jadi suatu hari ada yang menghubungi saya, itu Mas Iva Ivansa, produser film Yuni ini. Itu melalui beliau tahu saya, kenal saya melalui Astradanya yang juga asisten sutradara. Ya, kebetulan teman saya gitu. Sama-sama orang Serang, orang kreatif juga. Kemudian menghubungi menyampaikan maksudnya ingin meriset sebuah film tentang cerita anak gadis yang masih sekolah dan menikah muda gitu. Nah, tetapi pada saat itu memang baik Mbak Kamila Andininya sebagai sutradara dan Mbak Prima Rusdi sebagai penulis skenario itu juga belum memastikan konfliknya seperti apa. Masih dalam tahap riset. Kemudian kita janjian ketemu Mbak Prima Rusdi, Mbak Kamila Andini dan Mas Iva Ivansa. Kita berempat jalan keliling Banten gitu. Dari mulai di Serang, Anyer, Labuan dan dalam posisi riset ya Bang ya. Riset. Itu tahun 2018 kalau nggak salah.
termasuk juga kan riset ke sini ya. Iya, iya, iya. Guru Iya, iya. nanya-nanya anak kenapa putus sekolah dan lain-lain. Jadi karena temanya humanisme perempuan ya Bang ya waktu Iya, itu ya. iya. Oke. Luar biasa sekali ya Ray Lover ya. Jadi melalui Astradanya beliau sudah kenal lebih dulu kemudian melakukan kegiatan riset di keliling di Banten. Bang Igun, ini banyak yang bertanya juga. Kita juga ingin tahu nih, kenapa sih Serang kok dipilih gitu Bang Igun sebagai salah satu tempat pembuatan filmnya? Bahasanya juga bahasa Jawa Serang dan Sunda dialek Banten. Ada kekhususan tersendiri tempat dan juga bahasa dipakai di dalam lomba ini? sebetulnya yang pertama yang wajib menjawab sebetulnya Mbak Kamila Andini selaku sutradara dan mungkin Mas Iva Ivansyah selaku Iya, produser. iya, iya, Cuman iya. saya menduga bahwa saya melihat mungkin Mbak Kamila Andini ini melihat bahwa mungkin bahwa pertama Serang dan Jakarta itu kan sangat dekat. Sangat dekat. Iya. Sorry, Banten dan Jakarta sangat dekat. Banten sebagai Serang sebagai ibu kota provinsi Banten itu tidak jauh dengan Jakarta, dan namun kehidupan masyarakat di Banten juga ada itu terutama yang di pinggiran-pinggirannya itu juga hal-hal sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah cerita film, karena meskipun dekat dengan Jakarta tapi bagaimana kita dengan tadi ada adegan Yuni yang masih sekolah kemudian dipinang dengan laki-laki yang sudah cukup tua ya, laki-laki Parubaya dengan panjer uang gitu kan, dan itu ternyata juga memang hasil riset kita juga terjadi di banyak tempat di Banten. Orang masih sekolah mungkin agak cantik kemudian ditungguin sama laki-laki berduit yang udah Parubaya dipanjerin gitu loh. Itu terjadi di kita. Iya, mirip kayak Siti Nurbaya ya Mas. Baik Bang Igun, kita lanjut ya. Bang Igun ini kan terlibat sebelum pembuatan film dan juga sampai pada produksi film. Nah termasuk di dalamnya Bang Igun ini kan orang yang mengcasting. Dia orang yang meloloskan ini terutama pemain-pemain lokal yang terlibat dalam film Yuni. Ya. Pertanyaannya Bang Igun, seperti apa ini ceritanya Bang? Apakah memang tugas Bang Igun ini berat mencari para aktor-aktor, aktris-aktris pembantu, atau seperti apa waktu itu mengcasting? Jadi gini, kalau memang pemeran utama sudah ditentukan oleh sutradaranya ya. Utama peran-peran yang ini gitu ya, yang kuat itu sudah ditentukan oleh sutradaranya. Tapi juga banyak peran-peran orang-orang lokal di film ini yang juga terlibat, punya peran penting di sana. Seperti misalkan yang menjadi neneknya Yuni atau disebutnya Ende ya, itu yang diperankan oleh Najla Thoib Amir yang kebetulan dia seorang teatrawan juga gitu kan. Dan banyak pemain-pemain lokal yang terlibat di sana. Jadi kalau saya kemarin membantu menseleksi saja, mencari pemainnya, open casting, kemudian memilih yang mencoba mengelompokkan yang bagus-bagusnya gitu ya. Yang bagus-bagus dikelompokkan, kemudian data itu saya serahkan ke tim produksi dalam hal ini produser mungkin dan saudara dan yang lainnya ya. Banyak kendala nggak sih Bang Igun ketika pemain-pemain lokal dilibatkan seperti itu? Ya kalau dalam proses pemilihan saya pikir itu menarik ya. Artinya bagaimana itu membuka sebuah kesempatan baik untuk masyarakat terlibat di sebuah aktivitas produksi film ya. Dan ini juga kan garapan-garapannya mereka ini juga kan garapan yang luar biasa, sering menang di festival juga kayak gitu kan. Dan ini kalau bicara kendala saya pikir tidak ada ya. Cuma memang banyak masyarakat yang terlibat kemarin, peserta yang terlibat kemarin yang memang banyak juga tidak punya basis di peran gitu kan. Kemudian tentu saja berbeda dengan orang yang sudah berpengalaman, tetapi pada akhirnya ada yang mungkin aktingnya kurang bagus tapi mungkin tampangnya menarik nih, cocok nih. Nabia itu sebelum, walaupun dia tidak punya kemampuan seni peran yang baik, tapi kemudian jauh sebelum syuting itu sudah digodok dulu. Oh gitu. Bang Igun, saya pengen tahu waktu itu berapa yang ikut ya Bang Igun ya? Sekitar ada 500-an lah kalau kurang. 500-an orang-orang pemuda Banten yang terlibat yang ikut casting. Ikut casting ya. Luar biasa. Ya pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi banyak. Sesuai karakter yang diharapkan ya. Luar biasa ya. Ray Lover 500-an orang terlibat, terutama anak-anak muda Banten, orang tua juga pemuda-pemudi yang ingin lolos ikut di film Yuni yang saat ini sedang berlomba di Toronto, Kanada. Luar biasa sekali. Bang Igun, anak-anak muda Banten yang terlibat dalam film Yuni ini, apakah menurut Bang Igun sebagai orang yang mengcasting para pemain lokal, anak-anak muda Banten memiliki kemampuan
untuk kemampuan yang bagus dan memiliki potensi untuk jadi aktor dan aktris nasional? Saya pikir banyak, pasti banyak. Cuma memang kesempatannya saja harus diperbanyak lagi sehingga nanti ini menjadi sebuah stimulus, kemudian menjadi gerakan kreatif. Jadi kan makanya saya menyambut baik ketika Mas Iva Ivansa, Mbak Kamila Andini ingin melakukan syuting di sini. Bahkan di praproduksi juga saya membantu lokasi, jadi mereferensikan lokasi karena saya baca naskah juga kayak begini dan kemudian saya berhubungan langsung dengan manajer lokasi pada saat itu. Jadi kemudian saya juga dengan line produsernya juga berhubungan langsung gitu. Kemudian saya mereferensikan tempat-tempat juga nih kayak begini nih ada yang bagus gitu. Nah, jadi saya pikir dan saya menurut saya ini hal yang harus disupport karena ini menjadi sebuah wadah yang menampung ekspresi kreativitas anak muda yang ada di Banten gitu. Luar biasa. Jadi peluang itu selalu ada selama diciptakan juga gitu. Artinya dari mereka yang ikut open casting itu banyak juga yang bagus-bagus Bang Igun ya? Ya, jadi yang bagus banyak, tetapi kan dalam sebuah produksi itu kan ada karakter ya. Bisa jadi ada orang yang aktingnya bagus gitu, tapi kita lihat kayaknya nggak masuk gitu di tokoh-tokoh yang ada yang diinginkan tidak masuk. Tidak ada gitu tokoh-tokoh yang sudah di skenario itu, kayaknya dia nggak masuk walaupun bagus. Nah makanya sih harapan saya ke depan kegiatan-kegiatan ini kegiatan seperti ini di film tadi ya, podcasting tadi, produksi film tadi itu mudah-mudahan akan setelah film Yuni ini akan ada film-film layar lebar lainnya. Iya. Menurut Bang Igun nih, mungkin sebagai sutradara yang di film Jawara kemudian juga yang berikut di dunia film, apakah film sekelas festival ini baru pertama kali Bang Igun di Banten atau sebelumnya sudah pernah ada? Kalau sebelumnya juga, kalau konteksnya layar lebar beberapa banyak ya saya pikir ya. Kalau dari Rentang dulu ya, gitu. Tapi kalau yang untuk festival internasional sepertinya baru ini ya. Kalau saya tidak salah ya. Iya. Tapi layar lebar kan setelah Yuni juga ada Balada Siro, layar lebar juga. Dan Bang Igun terlibat di dalamnya juga ya. Ya, ikut bantu casting juga. Iya. Rahel Lovers ya, jangan salah ini ya. Bang Igun ini memproduksi film sendiri, kadang juga ikut lomba sampai kemudian terlibat dalam film-film festival internasional. Habis ini ada juga nih keterlibatan Bang Igun di film Balada Siroi karya Golagong ya. Nantikan saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ramatel DS. Insya Allah kita akan bermanfaat di podcast ini ya. Bang Igun, kita lanjutkan ya. Bang Igun bisa nggak sih sebenarnya sedikit saja ini pesan moral apa ya kira-kira yang disampaikan dalam film Yuni ini? Bisa tahu itu? Pesan moral dari film Yuni? Iya, apa tuh pesan moralnya kira-kira? Sekilas saya tangkap adalah kegelisahan remaja yang kemudian ingin meniti kehidupannya, tetapi ada suatu situasi lingkungan yang kemudian masih menggenggam nilai-nilai adat, norma-norma yang kemudian itu seolah-olah mengkang. Iya. Pengen maju tetapi dihadang dengan urusan pernikahan, kira-kira begitu ya Bang Igun ya. Luar biasa sekali ya. Tentu ini di beberapa tayangan Ramatel DS juga Bang Igun ini banyak orang bertanya juga, kapan filmnya tayang gitu ya. Ya saya katakan ya nanti dulu, barangkali nanti nunggu pengumuman dari Toronto dulu. Bang Igun barangkali punya bocoran nih karena mungkin dekat dengan sutradaranya. Bisakah kemudian film itu ditayangkan di Banten biar orang Banten pada tahu Bang Igun? Jadi sebetulnya sangat mungkin dengan situasi pandemi seperti ini itu menjadi hal yang jadi menjadi sebuah kendala ya, karena memang perizinan seperti itu kan belum dibolehkan. Tapi bila mana situasinya sudah kondusif ya, dalam hal ini pandeminya, mungkin itu sangat mungkin. Artinya bisa diputar di bioskop di Serang Banten. Ya, bahkan di bioskop-bioskop yang lain juga bisa gitu. Artinya Rahel Lovers mudah-mudahan ya ketika ini sudah dipodcastkan, kemudian diinformasikan, kemudian informasi juga baik dari Toronto ya, ini mudah-mudahan kita semua bisa nonton. Syukur-syukur nanti di layar lebarkan sekalian di lapangan ya. Mudah-mudahan. Nah Bang Igun, ini sesi kita yang terakhir nih Bang Igun. Bang Igun mungkin tahu apakah sudah ada tanggapan barangkali dari pemerintah Serang Banten nih, atau barangkali juga tentang apresiasinya terhadap film ini. Sejauh ini masih belum ada tanggapan, belum ada apresiasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah Serang? Saya belum tahu ya, karena memang kan ini juga baru diinformasikan belum lama ini diinformasikan ikut festival di Toronto itu. Jadi belum ya, saya pikir belum tahu juga saya. Mungkin juga memang belum sampai diputar sehingga kabarnya juga mungkin belum sampai. Tapi nanti ke depan seperti apa Bang Igun?
Panjer Maksudnya Kerihin. dalam hal ini apa? Apakah nanti akan ada audiensi Neng dengan malam pemerintah pertama. segala macam? Karena kan ini mengangkat Malam kebudayaan perawan. juga nih bahasa Jawa Serang. Kalau Kontan audiensi saya kulit belum tampih tahu, tapi saya malis, pikir selawi. pemerintah atau siapapun gitu harus memberi dukungan gitu, mengapresiasi film ini karena ini lekat sekali dengan budaya lokal di Banten. Bahkan beberapa di sini itu juga Yuni cuman pengen ibu ngebantuin Yuni hanya dengan ngurusin diadain sekolah. kosida seperti itu ya, hal yang memang dengan bahasa kita gitu, bahasa Jawa Serang dan sorry Jawa Banten dan Sunda Banten kayak gitu. Saya pikir ini Iya. Dan nanti akan ada diskusi-diskusi juga ya kira-kira ya Bang Igun. ya mudah-mudahan gitu ke depan. Jadi setahu saya teman-teman kayak Mbak Kamila maupun Mas Iva sedang konsen di festival di Toronto. Jadi mungkin setelah itu baru saya sih ingin juga kemudian mengundang Mas Iva, Mbak Didi dan pemain-pemainnya untuk kita diskusi tentang film Banten. Jadi nanti anak-anak muda di Banten ikut hadir untuk menyimak gitu kan. Kemudian ini menjadi sebuah semangat berkreativitas gitu kan. Ada kegairahan tersendiri ya karena di dalamnya ada banyak orang Banten terlibat, bahasa Jawa Serang juga terlibat. Kalau kemudian ada diskusi-diskusi wajib dihadiri juga oleh anak muda Banten, terutama yang ada minat dan keinginan kuat untuk menjadi seorang sinias muda atau juga aktor atau aktris atau penulis skenario. Baik, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Igun. Sebelum kita tutup, kita minta closing statement Bang Igun untuk film Yuni dan juga untuk kita semua. Seperti apa Bang? Minta closing statementnya Bang. Oke, saya ingin meyakinkan kepada generasi muda di Banten bahwa industri kreatif saat ini sedang tumbuh dan ini adalah peluang. Jadi saya pikir jangan ragu gitu bahwa masuki saja industri kreatif itu, baik di bidang film, musik dan lain-lainnya. Konsen di sana, fokus di sana, tingkatkan kualitas. Dengan sendirinya kita akan berdaya dan kita akan menjadi insan yang mandiri dan insya Allah kita akan menjadi orang yang berprestasi. Oke ya, baik. Itu tadi perbincangan kita dengan RG Kedung Kaban. Beliau tidak lain adalah salah seorang yang ikut terlibat di dalam pembuatan film Yuni, yang dia juga menjabat sebagai open casting dan koordinator lokal ketika film itu dibuat di Serang, Banten. Bang Igun, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Bang Igunnya mau ada kegiatan lagi, dan kita jangan lupa ikuti terus channel YouTube Ramatel DAS dan juga podcast Ramatel DAS karena akan mengundang orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang hebat di tempat ini. Atur nuhun Bang Igun.